Hari ini saya ingin berbicara berkaitan refleksi kompetensi. Kita terkadang harus melakukan refleksi untuk bagaimana kita melihat diri kita. Refleksi ibarat cermin. Teman-teman, judul ini muncul dalam ingatan saya atau dalam list saya karena beberapa waktu hari lalu ketika dalam perjalanan pulang, apakah kita layak disebut seorang guru atau seorang pengajar ketika kita tidak memiliki banyak kelas untuk mengajar? Kita hanya sebagai dosen terbang atau jam mengajar kita tidak terlalu banyak. Supaya perumpamannya lebih luas, saya gunakan perumpamaan tambahannya. Bagaimana mungkin seorang pedagang dikatakan ia ahli berdagang ketika dia hanya berdagang kecil-kecilan? Bagaimana mungkin seorang pandai besi yang memiliki bengkel kecil dikatakan ahli segalanya ketika jam terbangnya atau jam eksekusinya tidak terlalu banyak? Berbicara berkaitan refleksi atau cermin diri, saya sebagai seorang pengajar, seorang guru, apakah memang seahli itu? Walaupun mungkin gelar pendidikan sudah kita raih, kita dapatkan secara akademik, secara formal, tetapi secara realitas terkadang kita masih kekurangan. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika mimpi kecil kita, saya katakan mimpi kecil sajalah, tidak usah mimpi besar. Mimpi kecil kita masih ragukan. Hal yang paling jahat adalah, hal yang paling kuat adalah ketika kita ragu akan diri kita sendiri. Orang lain boleh ragu, dunia boleh ragu, tetapi ketika diri kita sendiri kita kuat dengan pendirian kita, dengan apa yang kita lakukan, maka dan semoga saya katakan dunia berjalan baik dan dunia berjalan sebagaimana jalan itu harus ditempuh. Karena kita memiliki kemantapan dan kekuatan untuk terus berjalan. Teman-teman, tetapi bagaimana kalau diri kita ragu? Mimpinya saja masih kecil, tetapi kita ragukan mimpi kita. Baik, berbicara dengan cerita ini, saya ingin sedikit menghubungkan dengan cerita lainnya. Jangan pernah ragukan kekuatan dari keputusan yang kecil yang kita lakukan. Berkaitan kata-kata ini, ilustrasi gambar yang ditampilkan adalah ketika ada saya katakan domino, ada papan-papan domino yang didirikan, lalu kita sentuh satu bagian kecil, maka dia akan lakukan domino efek. Baik, saya akan hubungkan dengan keputusan yang kita lakukan. Ketika kita ingin melakukan menjadi seorang ahli, maka kita harus banyak bergerak. Mungkin pertama langkahnya kecil. Mungkin pertama langkahnya memang tidak terlalu nyata, tidak langsung kelihatan. Tetapi teman-teman, ketika kita bergerak dengan konsisten, kita bergerak dengan baik, semoga dalam satu waktu, dalam suatu saat, maka langkah kita menjadi besar dan langkah kita menjadi penuh makna. Baik, teman-teman, saya ingin lanjutkan ceritanya seperti ini. Ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kita menulis, kita harus belajar membaca lebih. Ini adalah hubungan cause and effect yang membuat kita menjadi jauh lebih berkembang. Dalam cerita seorang pendidik, nanti saya akan lanjutkan kembali menjadi satu cerita rangkaian yang utuh. Jika kita ingin meningkatkan kemampuan kita berpikir, maka kita harus belajar untuk bagaimana kita menulis lebih pelan dan lebih teliti. Kita punya waktu saya katakan self-reflective mungkin ya. Kita bisa merenungi diri sendiri dengan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kita bercerita, maka kita harus memberikan kehadiran kita lebih. Ruang praktek kita diperbesar. Ketika kamu ingin meningkatkan energimu, maka kamu beristirahatlah jauh lebih baik, lebih sempurna. Ketika kamu ingin meningkatkan kemampuan kamu memahami, maka mengajarlah lebih. Ketika kamu ingin meningkatkan kemampuanmu dalam berelasi atau berhubungan, maka memberilah jauh lebih banyak.
Dan yang terakhir, ketika kamu ingin meningkatkan kebahagiaanmu, maka belajarlah untuk menghargai sesuatu dengan cara yang lebih baik. Baik, teman-teman, bercerita berkaitan refleksi kompetensi. Kita sebagai seorang pengajar, saya katakan sebagai pengajar bukan hanya di sana sebagai sebuah profesi formal yang mungkin kita mengajar di bangku pendidikan formal seperti SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Apakah kita memang sudah sehebat itu, sudah selayak itu untuk didengarkan? Karena mahasiswa atau generasi baru adalah tunas-tunas muda yang memang hari ini sedang tumbuh besar. Suatu hari mereka akan menemukan jalannya, suatu hari mereka akan berbuah untuk mengisi zamannya. Berkaitan refleksi kompetensi, saya ingin berbicara berkaitan ini teman-teman. Karena saya seorang pengajar, seharusnya saya menjiwai sekali bagaimana perjalanan aktivitas ini, profesi ini dijalankan dengan baik. Kita harus mengambil keputusan dalam perjalanan kehidupan ini. Atau dalam sebuah kata yang pernah saya ingat, terkadang kita memang harus mengambil satu rasa sakit dalam perjalanan kita. Rasa sakit disiplin atau rasa sakit menyesal. Tentu kalau Anda baik, jawabannya lebih baik Anda mengambil rasa sakit disiplin. Di sana memang ada rasa sakit karena Anda harus konsistensi menjalankan aktivitas Anda. Tetapi ada hal baik di sana yang harus mungkin kita harus catat atau kita kembangkan. Diri kita berkembang dengan baik. Berkaitan kompetensi sebagai seorang pengajar atau guru saya katakan di sini tetapi dalam arti yang semoga lebih luas. Karena ada satu mimpi dalam diri saya, semoga saya bisa mengajar di masyarakat. Karena apa? Ini adalah panggung terbesar dan panggung sebenarnya dari seorang pendidik. Bukan hanya di ruang kelas tetapi di masyarakat. Bagaimana kata-kata kita, ide kita, pemikiran kita, dan cara kita menyampaikan informasi itu bisa diterima dengan baik oleh pendengar kita. 4 kompetensinya saya ingin berbicara dari yang pertama. Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan kita mengelola pembelajaran yang terpusat pada murid, menciptakan kelas yang nyaman, serta menyusun asesmen dengan baik. Teman-teman, berkaitan pedagogik atau pendidikan ini memang seorang guru harus mampu bagaimana dia mengelola kelasnya dengan baik, bagaimana dia menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketika berbagi informasi ini bukan hanya sebagai mungkin saya katakan mungkin hanya sebagai hal yang sewajarnya, tetapi ada rasa keantusiasan di sana. Di sana ada energi menyenangkan karena murid atau pendengar kita mengetahui hal baru dan hal baru itu semoga bermanfaat dengan dia. Ketika dia tahu hal baru ini, dia bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Di sana kompetensi pedagogi kita semoga bisa tercapai dengan baik. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Seorang pendidik seharusnya mampu menguasai materi pembelajaran secara luas, mendalam, struktur agar mudah diserap oleh pendengar kita atau murid kita. Memang syarat ini memang sebagai kewajiban bagi saya, sebagai salah satu aspek yang sangat wajib kita menguasai materi apa yang kita sharingkan dengan baik. Maka kompetensi profesional menjadi salah satu bagian utama saya katakan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan dari sudut pandang pribadi, kompetensi kepribadian. Seorang pengajar atau guru memiliki kematangan moral, emosional, serta spiritual untuk menjadi teladan bagi siswa. Teman-teman, ketika kita berbicara seorang pengajar bukan hanya sekedar profesi, karena ini kita berbicara refleksi kompetensi, memang kematangan profesional atau saya katakan kompetensi pribadi ini memang tugas pribadi kita sebagai seorang pengajar. Kita senyatanya hadir 100% karena memang kita seorang guru dan pengajar. Pribadi kita matang, pribadi kita saya katakan karena saya sebagai pengajar agama mungkin mencerminkan apa yang kita ajarkan.
Kata-kata yang kita ucapkan bukan hanya kata tekstual dalam buku, tetapi sebuah kenyataan yang kita ceritakan, sebuah kenyataan yang kita bagikan. Kita berbagi dengan bahagia, yang mendengarkan juga menerima dengan bahagia. Yang terakhir, yang berkaitan kompetensi ini adalah kompetensi sosial. Kita cakap dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa, sesama guru, serta orang tua murid. Kompetensi sosial, bagaimana kita berelasi dengan sesama. Baik, teman-teman, karena kita bercerita refleksi kompetensi di sini, memang sepertinya kita memiliki banyak sekali kewajiban yang harus kita penuhi. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya tidak sebanyak itu. Yang kita butuhkan hanya berpraktek terus-menerus setiap hari. Maka segalanya mungkin akan mengalir begitu saja. Tidak sesusah itu. Segala sesuatu rumit karena memang terkadang kita hanya pikirkan. Tetapi ketika kita menjalaninya, segala sesuatu menjadi mudah dan indah, saya katakan. Baik, sebagai penutup saya ingin berbagi cerita berkaitan, ya mungkin ini beberapa hal yang sedang saya nikmati hobinya, yaitu ketika saya sedang belajar musik atau belajar bermain instrumen gitar. Saya ingat dalam 4 tahun lalu ketika masih pandemi, saya pertama kali membeli gitar. Jangankan untuk memainkan lagu, memegang chord aja atau memang satu chord saja rasanya susahnya minta ampun. Seperti ya mungkin ini perumpamaan menulis satu huruf, satu abjad. Bagaimana kita bisa menulis puisi kalau menulis huruf aja tidak bisa? Baik teman-teman, setelah sekian waktu berlalu, rupanya ketika kita melakukan latihan, kita praktis dalam keseharian kita, hal tadi yang susah rasanya hari ini menjadi sebuah tantangan, sebuah keseharian yang nyaman. Belajar chord bukan sebuah halangan atau kesusahan lagi. Sekarang mungkin tahapnya saya kalau saya berbicara refleksi ya, bagaimana saya bisa menikmati lagu, mengetahui tempo, mengetahui bagaimana ya iramanya bermain, itu jauh lebih penting. Bagaimana lagu itu kita nyanyikan dengan nyaman dan lagu itu terdengar baik dan nyaman, itu adalah sumber masalah yang utama mungkin hari ini. Mungkin kita memang belum sepandai bisa menulis puisi, setidaknya kita sudah mampu menulis sebuah kalimat. Baik teman-teman, semoga dalam refleksi kompetensi ini kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih handal. Dalam proses ini pun saya berbicara mungkin ini ya sebagai proses latihan saya bagaimana saya storytelling. Karena tidak ada hal yang langsung sempurna, kita harus belajar untuk ya satu langkah demi langkah hingga akhirnya kita sampai ke tujuan kita. Baik teman-teman, sebagai penutup saya berdoa semoga kita mencapai kebahagiaan, semoga kita mencapai kemakmuran. Dan di penutupnya adalah semoga kita berbahagia dengan kehidupan yang kita jalani. Baik, saya tutup dengan ucapan doa yang sangat baik dari dalam agama Buddha, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, salam.